dikasih itu. Tapi Allah kasih rambutnya. Ini jalan loh, ini jalan. Wah ada yang namun dan today. Allah kasih anugerah jalan kita dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Tapi Allah adil. Kenapa Allah adil? Allah adil masih dibekali kita yang namanya akal. Kenapa Allah menganugerahkan akal? Supaya manusia bisa berpikir. Kalau yang jelek itu jangan dikerjain. Kalau yang buruk silakan dilakukan. Ya, betul ya? Jadi masih dikasih akal kita untuk mikirin mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira kalau lisan kita ini berkata dengan baik, insya Allah kebaikan nggak yang kita dapat? Tapi kalau lisan kita menjadi lisan yang buruk, kira-kira bakal menyakiti orang lain, baik atau buruk? Kalau kira-kira jalan kita kepada jalan yang baik, jalan kanan atau jalan kiri? Jalan yang kanan. Tapi seringnya kita kiri apa kanan? Kiri kanan. Ya, itu aja. Nah, sekarang dalam hidup kita masih bagus apa kagak? Bersyukur apa kagak? Kenyataannya kalau diingetin, nggak terima. Gua aja nggak pernah marah-marahin anak gue, lo yang bukan bapaknya. Gue kasih makan. Padahal harusnya bersyukur. Lingkungan itu masih menjaga, masih melindungi anak kita. Kalau sampai kelewatan batas, ya boleh lah. Ngomong-ngomong kita selalu jadi orang yang bersyukur apa kurang bersyukur? Atau banyak bersyukurnya apa banyak tidak bersyukur? Bawaannya kurang atau bawaannya lebih aja? Kurang aja. Kenapa bawaannya kurang? Karena sering ngeliatnya ke atas. Kenapa sering ngeliat ke atas? Kalau ngeliat ke atas itu capek. Tapi kalau kita sering melihat ke bawah, insya Allah makin bersyukur. Kalau kita masih pakai sepeda, alhamdulillah, karena masih banyak orang yang jalan kaki. Yang naik sepeda masih bersyukur, masih ada yang jalan kaki. Kita punya motor, bersyukur, karena masih ada orang yang naik sepeda. Ya begitu juga yang ke bawah. Yang masih jalan kaki harus bersyukur, karena ada orang masih jalan pakai kursi. Yang pakai kursi roda masih bersyukur, karena masih ada yang dorong. Barangkali itu masih bisa begitu, karena banyak orang yang rebahan. Ya, betul ya? Yang rebahan masih juga bersyukur, karena ada lingkungan ya Pak, anak lingkungan yang paling kecil di mana? Keluarga. Terus produk berikutnya, anak kita itu adalah anak aimatun. Anak produk lingkungan berikutnya. Siapa aimatun itu? Produk masyarakat. Nanti anak kita menjadi anak yang ummatun. Inilah yang disebut dengan bangsa dan negara. Jadi produk awalnya di mana? Keluarga. Berikutnya masyarakat, lingkungan. Masyarakat produk berikutnya sebagai anak bangsa dan negara. Jadi secara yuridis betul anak itu berhentinya di sini. Di anak lingkungan ya Pak, anak lingkungan yang paling kecil. Di mana? Keluarga. Terus produk berikutnya, anak kita itu adalah anak aimatun. Anak produk lingkungan berikutnya. Siapa aimatun itu? Produk masyarakat. Nanti anak kita menjadi anak yang ummatun. Inilah yang disebut dengan bangsa dan negara. Jadi produk awalnya di mana? Keluarga. Berikutnya masyarakat, lingkungan. Masyarakat produk berikutnya sebagai anak bangsa dan negara. Jadi secara yuridis betul anak itu berhentinya di sini. Di anak ilmu atau bisolat. Hiasilah rumah kalian dengan ibadah sholat. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah tanda petik sholatnya sholat sunnah. Jadi sholat wajibnya di mana? Alhamdulillah pada paham. Alhamdulillah gitu. Kalau merasa jadi orang laki-laki, sholatnya wajib di masjid.
Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, berarti dia termasuk laki-laki soleh. Ya, pakai kena, karena kan nggak ada ya. Jadi ya, jadi tolong diingetin, yang punya anak laki-laki, yang punya mantu laki-laki, jangan lupa sholatnya ajak ke masjid. Maksud Pak ini putra putri diajak ke masjid mulu. Ya, karena yang isi anak mudanya, yang regenerasi ini ya. Jadi alhamdulillah kalau kita pahami dengan baik, anak-anak kita itu diajak ke masjid. Cuman kadang-kadang bocah banyak dimusuhin sama DKM. Karena berisik tuh maksudnya. Tapi sebenarnya sih bagus juga sih berisik. Gitu. Ya, karena kalau berisik anak-anak salat Jumat itu alhamdulillah. Karena orang pada kagak tidur. Iya kan? Berarti ada maknanya juga. Kata Al-Fatih ya, dari bisa kentut. Nah, kapan dia bisa buang angin? Allah sehat deh. Giliran yang nggak punya apa-apa ya, buang angin. Mereka itu udah ada pakai kaki. Dimaki-maki pakai kaki. Gitu. Jadi ini. Ya, di dalam hadis dikatakan 6 hari di bulan Syawal itu sesungguhnya adalah kalau dikatakan indikator ketercapaian keseriusan orang beribadah, karena nilai keberpuasaannya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau kita lihat la'allahum yarsudun itu agar kita senantiasa selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, keseriusannya ditunjukkan di situ 6 harinya itu. Perkara 6 harinya mau langsung 6 hari silakan. Perkara 6 harinya mau dicicil, tetapi sampai di bulan Syawal itu sendiri itu tidak masalah. Tapi itulah wujud keseriusan yang dilakukan sebagai peluang terutama diri saya dan kalian semua untuk berupaya melakukan perbaikan diri, untuk bertakaruf kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih taat, lebih patuh, lebih dari segala-galanya untuk bertakaruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dimudahkan segala urusan kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan ketika kita diwafatkan, insyaallah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ya Allah bi rahmatika dunya wa azabil akhirah. Alhamdulillah ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'al jamana hadza jamanan marhuma wa tawaffarna min ba'dika warham ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampaikan dari Allah yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang lewat pengalaman. Semoga silaman rohani supaya kita subur, tidak loyo, kemudian kita kadang-kadang kubur, kadang-kadang sadar, kadang kuat. Jadi bagaimana meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada jemaah yang sekarang sudah silakan rohani, kemudian kita silakan disiram supaya tidak loyo, mudah-mudahan kembali biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.